pihak-pihak yang terlibat dalam SSN yaitu yang pertama, Badan Pusat Statistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Fitra Listiana Kartika Murti. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan membahas tentang Statistik Nasional atau SSN. Tapi sebelum lanjut ke materi, kita akan review lagi tentang daftar materi pokok soal seleksi kompetensi teknis ahli pertama statistisi. Kemampuan umum yang harus dikuasai yaitu 1. Data Indonesia atau SDI dan Sistem Statistik Nasional atau SSN. Kemudian kemampuan khusus yang harus dikuasai yaitu yang pertama, pengetahuan dasar statistik meliputi data, kegunaan statistik, dan statistika. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Yang ketiga, teknik penyusunan kuesioner. Yang keempat, pengolahan data. Dan yang terakhir yaitu analisis dan diseminasi. Nilai ambang batas ahli pertama statistisi. NAB atau nilai ambang batas ahli pertama statistisi yaitu 270/450 menurut peraturan tahun 2023. Terdiri dari 90 butir soal pilihan ganda A, B, C, dan D. Jika teman-teman menjawab benar, maka teman-teman akan mendapatkan 5 poin. Sedangkan jika menjawab salah, maka poinnya 0. Artinya minimal harus menjawab benar sebanyak 54 soal agar bisa mencapai NAB. Oke, Nah, sebelum lanjut ke materi, kita akan bahas dulu contoh soal di video sebelumnya ya. Tahapan penyelenggaraan SDI di mana produsen data melakukan pengumpulan data sesuai dengan standar data dan daftar data disebut dengan A. Pemeriksaan data, B. Penyebarluasan data, C. Pengumpulan data, D. Perencanaan data. Jawaban yang benar adalah C. Pengumpulan data. Oke, kita hari ini akan membahas tentang Sistem Statistik Nasional atau SSN. Sistem Statistik Nasional atau SSN berdasarkan keputusan BPS nomor 5 tahun 2000 yaitu suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur kebutuhan data statistik, sumber daya, metode, sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, perangkat hukum, serta masukan dari Forum Masyarakat Statistik atau FMS. Unsur-unsur tersebut secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Tujuan dari Sistem Statistik Nasional yaitu yang pertama, penyelenggaraan kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Yang kedua yaitu menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan oleh penyelenggara kegiatan statistik. Dan yang ketiga yaitu terciptanya sistem yang andal, efektif, dan efisien. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam SSN yaitu yang pertama, Badan Pusat Statistik atau BPS, yang kedua, kementerian atau lembaga atau dinas atau instansi daerah. Kemudian yang ketiga yaitu masyarakat. Jenis-jenis statistik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, berdasarkan tujuan dan pemanfaatannya, jenis-jenis statistik terdiri atas statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. A. Statistik dasar. Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas bagi pemerintah atau masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala nasional, makro yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS. Statistik dasar mencakup statistik di bidang ekonomi, bidang kesejahteraan rakyat, dan bidang-bidang lainnya. Contoh dari statistik dasar. Yang pertama yaitu Indeks Harga Konsumen atau IHK.
Indeks harga konsumen atau IHK didapat dari kegiatan statistik yaitu survei harga konsumen. Yang kedua, indeks kedalaman kemiskinan atau P1 diperoleh dari survei sosial ekonomi nasional atau Susenas. Yang ketiga yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK diperoleh dari survei angkatan kerja nasional atau Sakernas. Dan yang keempat yaitu indeks pembangunan manusia atau IPM diperoleh dari kompilasi data statistik indeks pembangunan manusia. Kemudian lanjut ke yang B yaitu statistik sektoral. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab kementerian atau lembaga atau instansi pemerintah atau dinas. Contoh dari statistik sektoral yaitu yang pertama, indeks kepuasan jemaah haji Indonesia diperoleh dari survei kepuasan jemaah haji Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Kemudian, jumlah sekolah dasar atau SD diperoleh dari kompilasi data pokok pendidikan atau Dapodik oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ketiga yaitu jumlah kendaraan diperoleh dari data kendaraan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu jumlah penumpang yang ada di terminal diperoleh dari kompilasi data statistik perhubungan darat oleh Kementerian Perhubungan. Kemudian lanjut ke statistik khusus. Statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya. Contoh dari statistik khusus. Yang pertama, jumlah pemilih capres dan cawapres diperoleh dari hitung cepat atau quick count pilihan presiden oleh Lingkaran Survei Indonesia atau LSI. Kemudian, jumlah mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman diperoleh dari kompilasi data statistik Universitas Jenderal Sudirman. Kemudian kegiatan statistik. Berdasarkan cara pengumpulan data, kegiatan statistik dibedakan menjadi A. Sensus, B. Survei, C. Kompilasi produk administrasi atau kompromin, kemudian yang D yaitu cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi. Pengertian dari sensus adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melibatkan seluruh anggota populasi. Contoh dari sensus yaitu sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Kemudian, survei adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. Contoh dari kegiatan survei yaitu survei harga konsumen. Kemudian, kompromin. Kompromin adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat. Contohnya yaitu kompilasi data statistik perhubungan. Kemudian, cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi seperti data yang diperoleh melalui hasil registrasi akun media sosial, web crawling, dan big data mining. Kemudian kita lanjut ke contoh soal ya. Untuk contoh soal yang pertama, berikut ini merupakan pernyataan yang benar mengenai metode survei, kecuali A. Survei lebih hemat biaya dan lebih cepat dalam penyajian data. B. Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel. Kemudian yang C, salah satu contoh kegiatan survei adalah mengukur tinggi dan berat badan seluruh siswa kelas 10 di salah satu SMA negeri di Jawa Tengah. Kemudian yang D, survei dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari sebagian elemen dalam populasi.
Oke, teman-teman bisa pause video ini lalu teman-teman jawab. Setelah sudah, kita akan bahas bersama. Berikut ini yang merupakan pernyataan yang benar mengenai metode survei kecuali jawaban yang benar adalah yang C. Salah satu contoh kegiatan survei adalah mengukur tinggi dan berat badan seluruh siswa kelas 10 di salah satu SMA negeri di Jawa Tengah. Ini bukan merupakan kegiatan survei ya teman-teman, ini merupakan contoh dari kegiatan sensus. Oke, kita akan lanjut ke contoh soal berikutnya. Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas bagi pemerintah atau masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral berskala nasional, makro yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS adalah pengertian dari A. Statistik dasar, B. Statistik khusus, C. Kompilasi produk administrasi, atau yang D. Statistik sektoral. Oke, teman-teman bisa pause video ini lalu teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan bahas bersama. Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas bagi pemerintah atau masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral dan berskala nasional, makro yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS adalah pengertian dari A. Statistik dasar. Oke, kita akan lanjut contoh soal yang terakhir. Di bawah ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam SSN, kecuali A. Masyarakat, B. BPS, C. Kementerian atau lembaga atau dinas atau instansi pemerintah, atau yang D. Media. Untuk contoh soal yang ketiga, teman-teman bisa jawab di kolom komentar dan akan kita bahas di video selanjutnya ya. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton videoku kali ini ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke teman-teman yang lainnya agar dapat memberikan manfaat ke teman-teman yang lainnya juga. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oh ya, jika teman-teman punya soal yang ingin dibahas, bisa tulis di kolom komentar ya, atau bisa DM ke Instagram aku. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.